memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Penyanyikan bersama dari awal, kami datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan.
jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang taat dan setia di hadapan-Mu, Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, tantangan di dalam hidup kami mau menjadi pribadi yang setia, Tuhan, dalam pandangan-Mu, Tuhan. Kami menjadi anak-anak kesukaan-Mu, kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyukakan hati-Mu, meninggikan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Biar pagi hari ini kami boleh hadir, kami percaya rekan-rekan kami akan bergabung, Tuhan, dalam doa pagi bersama-sama, satu hati untuk mendengarkan firman-Mu, satu hati untuk sama-sama membawa doa syafaat kami di hadapan-Mu, Tuhan, untuk tempat kami bekerja, kementerian perindustrian, bahkan negara yang kami kasihi ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Inilah doa dan harapan kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Kau menyerapi satu persatu kami yang mengikuti ibadah pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami percaya anugerah-Mu begitu besar yang melimpah bagi kami saat ini, menguatkan setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa, yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu, Bu Erika. Dan setiap kami boleh ambil bagian untuk mendengarkan, bahkan merenungkan, terutama melakukan firman yang boleh kami dengar ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya Tuhan, sudah bergabung di sharing. Pak Munadi ya ini ya. Shalom. Pak Munadi ya. Pak Munadi. Salam kenal Pak Munadi. Baik. Bu Erika. Iya. Ya, Dek, aku yang bawa firman ya. Puji Tuhan, Salam. Selamat pagi. Selamat berjumpa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau pagi hari ini kita masih dikasih nafas hidup, yang harus kita lakukan itu mengucap syukur setiap saat karena kehidupan itu yang Tuhan mau. Karena kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan, biarlah nama Tuhan yang dipuji dan nama Tuhan semua. Puji Tuhan, hari ini mungkin kita nanti firman kita itu itu aja deh, gembala yang baik itu. Gembala baik di pas 23 ya. Tuhan adalah berharap ke anugerah Allah. Tuhan penjaga Israel aja, Mazmur 121. Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita minta tuntunan Tuhan. Selamat pagi teman-teman kita, yaitu Mbak Sirna,
Bu Serli, Mbak Iya. Tiu, terus Pak Munadi. Bu Serli ini lagi periksa, aku bilang masuk, masuk biar kita berdoa sama-sama. Jadi lagi lagi untung di telepon, lagi seru-seru. Langsung saya lihat, iya. Kalau tidak, aduh, tapi udah mau aku ujian, panggil dia masuk. mau ujian. Iya, Kata ujian. aku Terima kasih. setelah masuk mungkin tadi pelan-pelan walaupun seru, nanti larinya lebih ngebut karena Amin, amin. waktu yang hilang buat Tuhan, Tuhan ganti dengan sesuatu yang Iya, indah. amin. Terima kasih sudah diingat. Ya, Betul-betul. Tuhan. Saya kaget Kita sekali. sama-sama doa, Pak Munadi ada situ Pak Munadi. Shalom, selamat berjumpa. Kita sama-sama berdoa, kita minta mungkin Tuhan mau tambahkan kita lagi, kita doa semua yang kita lakukan apalagi pekerjaan Tuhan. Minta Tuhan di depan karena bukan kita. Mbak Sirma ini sesibuk-sibuknya dia sudah memberikan waktu yang terbaik buat kita. Bu Serli juga, aku juga, Mbak Tiur juga, Pak Munadi, bahkan kita semua. Kemuliaan kita kembalikan bagi Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Segala puji, hormat, dan sembah hanya bagimu. Kemuliaan Tuhan punya kami kembalikan hormat, puji, dan sembah. Engkau layak menerima. Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Engkau datang ke dunia dalam kekuasaan-Mu yang besar. Engkau datang, engkau merendahkan diri. Bahkan serendah-rendahnya sampai mati di kayu salib. Sehingga Allah sangat meninggikan Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus berkuasa di sorga, di bumi, bahkan di kolong, di atas, dimanapun. Kemuliaan hanya bagimu. Kalau kami hidup, kami ada di hadirat ini. Kami mau mengucap syukur. Engkau Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Engkau adalah Mesias, anak domba Allah. Engkau yang berkuasa di bumi dan surga. Kemuliaan kami kembalikan hanya bagimu. Hidup kami tidak ada yang menolong, tetapi kami bersandar kepada kekuatan yang besar, yang dahsyat. Allah kami yang hidup, Allah yang perkasa, firman yang hidup. Biarlah kuasa Allah boleh turun. Hamba minta jika Tuhan berkenan, tambahkan orang untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Apa yang mau disampaikan Tuhan taruh dalam bibir mulut ini untuk berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang-orang yang rendah dan tidak berarti. Tetapi Tuhan sendiri ambil alih semua, karena yang punya kuasa Tuhan, yang punya mujizat, yang punya kekuatan hanya Tuhan. Dan kami mau memberikan waktu yang ada ini untuk kemuliaan nama-Mu. Jama bibir mulut, ampuni dosa hamba. Ampuni juga Mbak Sirma, Bu Serli, Pak Munadi, dan Tiur. Kami semua, bahkan Bu Serli, semua kami mohon ampun. Bersihkan hati dan pikiran, bersihkan hati kami. Supaya firman itu masuk dalam hati kami, tinggal di situ, diam dan bertumbuh dan berkembang. Terima kasih, hamba mau mengucap syukur atas kehidupan yang indah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami mengucap syukur atas semuanya. Haleluya, amin. Ini Tuhan penjaga Israel. Sebenarnya tadi aku pengen yang Tuhan adalah gembalaku ya. Kita ganti aja bisa deh, Tuhan gembala itu. Mazmur 23 ya. Kita ganti aja bisa sayang. Mazmur 23 aja ya, Tuhan penjaga Israel. Aku buka Alkitab aku. Mazmur 23. Oke. Di sini firman ini aku rasa semua sampai apal ya. Aku juga udah apal firman ini. Karena dari dulu ibu aku itu kita masih SMP, SD ya.
Ibu suka maksa kita untuk ibadah pagi. Kita rasa bahwa itu sesuatu yang ya kita nggak suka. Tetapi kita lakukan dan lakukan pada saat kita melakukan kuasa Tuhan itu mulai bertindak sehingga kita akhirnya jadi suka. Sampai sekarang pun hidup kita kalau tidak diisi oleh firman kebenaran, kita rasa kosong. Karena kita sudah gantungkan hidup kita kepada Tuhan. Kita sama-sama baca firman ini. Kalau enggak Mbak Sirma aja saya baca Mazmur 23. Ya. Mazmur 23. Demikian firman Tuhan. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Amin. Cukup indah ya. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ini kemarin firman ini kita lihat bahwa yang menulis firman ini adalah Raja Daud. Kita lihat bahwa Raja Daud itu dia merupakan anak yang bungsu kayaknya ya. Anak yang bungsu, terus kakak-kakak dia gagah perkasa, mereka cakep-cakep. Tapi mereka semua itu, mereka yang bagus, mereka yang ini diberikan untuk jadi untuk menghadapi perang. Jadi mereka jadi pasukan perang. Jadi kakak-kakak semua kan anak laki itu banyak ya. Mereka semua ayahnya kasih mereka jadi apa? Prajurit atau apalah istilah kita sekarang kayak ABRI begitu ya. Dan mereka memperkuat pasukan Israel. Dan waktu saat itu Israel menghadapi orang Filistin. Nah, kita lihat bahwa Israel juga takut dengan Filistin karena di Filistin orang-orangnya besar, bahkan ada Goliat ya, yang besar itu. Nah, dia itu Daud menghadapi dia. Nah, kita lihat bahwa Daud ini karena dia anak bungsu, jadi mungkin bapaknya sudah lu masih kecil, terus lu udah urusan kambing domba sana, kamu gembalakan kambing domba ini, kasih makan, kasih ini. Jadi Daud itu hidup dia itu hanya di padang belantara, bawa kambing domba, hidup di situ, apapun dia hadapi dengan singa, dengan harimau, dengan semua ular, apapun dia hadapi, dia di situ dan waktu dia itu banyak yang ada. Tetapi dia hanya kasih makan, kasih minum domba-dombanya, dia kasih makan, kasih minum, terus istirahat. Dan pada saat istirahat itu, dia mungkin ambil seruling, dia menyanyi, dia buat sajak-sajak, semua dia lakukan buat Tuhan. Kita lihat sebenarnya dia hanya hadapi dengan dunia yang nyata, dengan padang belantara, dengan hutan, semua dihadapi itu. Tetapi satu, hati dia itu terpaut sama Tuhan. Dimanapun dia berada, hati dia terpaut sehingga segala Mazmur ini 1-50 itu, terus mungkin ada lain-lain yang dia ini semua hanya bagi Tuhan. Apapun dia alami. Dia hanya gembalakan domba, dia jadi gembala yang baik. Nah, di sini puji Tuhan kita dapat firman ini, Tuhan adalah gembala yang baik. Kita lihat bahwa di sini dikatakan Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Dia gembalakan dan kasih makan minum aja ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang.
Ya, rumput yang hijau berarti dia tidur di atas makanan, tidak ada kelaparan. Terus dia juga ada minuman, air yang segar. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku dia jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Kita lihat luar biasa. Dia seorang anak gembala. Dia adalah seorang gembala. Dia pergi menggembalakan kambing domba ini, si Daud ini ya. Dia pergi menggembalakan kambing domba. Sebenarnya banyak yang dihadapi. Kita jalan aja, misalnya dia mungkin masuk hutan, keluar hutannya, ketemu padang yang berumput hijau itu, dia melewati hal yang banyak. Bahkan dia bawa ke tempat ini domba, kalau misalnya 100 aja, satu lari ke sana, kan bingung dia sendiri. Nah, puji Tuhan, tapi dia pada saat dia tenang, dia tahu bahwa dia tidak bisa sendiri, dia hanya menyanyi memuliakan nama Tuhan. Kita baca ini terlalu luar biasa. Dia bilang dalam lembah kekelamanku, dia tidak takut bahaya. Terus dia bisa tulis bahwa engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi dia menghadapi lawan itu musuh seteru. Dan dalam kehidupan kita tidak ada manusia satupun yang tidak punya permasalahan hidup. Masalah akan bertubi-tubi datang. Tetapi kalau dia bersandar pada Tuhan, dia akan tetap kuat dan tetap kuat dia. Ya, terus, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Maksudnya kita menghadapi lawan. Daud bisa menulis begitu ya. Dia punya satu keyakinan. Di hadapan lawan pun Tuhan menyediakan makanan. Coba, kita hadapi lawan aja udah getar-getir gitu. Tapi Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawannya. Dalam kesulitan aja, dalam menghadapi lawan, Tuhan masih menyediakan hidangan. Luar biasa kepercayaan Daud itu. Terus 6 itu, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Luar biasa ya. Kita lihat bahwa Daud ini, dia hanya tahu di padang belantara menghadapi musuh-musuh domba-domba, musuh-musuh domba ini yang mau datang terkam. Terus lereng bukit semua dia hadapi itu. Dan dalam keadaan begitu dia tetap tenang walaupun dia yang tidak dianggap. Pada saat mereka mau menggantikan Saul, mereka mau ngambil anak Isai, yaitu Daud ini, semua mereka tidak ingat Daud karena Daud tidak dianggap. Tetapi saudara-saudaranya yang gagah-gagah perkasa satu persatu lewat di depan Samuel untuk bertanya siapa yang Tuhan angkat. Semua lewat gagah perkasa, orang-orang yang dikenal ya. Tapi ini bukan dia. Tuhan katakan bukan dia. Terus siapa? Sampai sudah selesai nggak ada. Terus siapa? Kamu masih ada anak lain. Oh, aku punya anak satu, dia gembala. Kita lihat kalau gembala itu apa yang dia, pakaian dia mungkin udah lusuh. Tetapi Daud lain. Daud ini mau kayak gimana pun saya harus memuji-muji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan dalam keadaan tenang, dia bersajak dengan Tuhan, dia memuji-muji Tuhan dengan serulingnya, dia menghibur domba-dombanya, sehingga di mata orang dia tidak berarti apa-apa. Tapi di mata Tuhan dia jauh lebih berharga. Sehingga semua saudara-saudaranya dengan semua kompetensi yang ada, semua kehebatan yang ada, lewat. Tuhan bilang, bukan mereka. Terus Samuel tanya, masih adakah anak? Aku punya satu anak, dia gembalakan domba dulu. Jadi mereka panggil dia. Mungkin panggil suruh dia mandi bersih-bersih ya. Terus lewat di depan dia dan di depan situ.
Tuhan bilang, ya inilah kamu nobatkan dia sebagai raja. Diangkat Daud yang orang tidak kenal, yang tersembunyi sendiri di hutan belantara situ. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik, walaupun kita disembunyikan dimanapun. Tuhan tahu. Kita lihat bahwa Daud yang tidak dianggap, dia pulang ke rumah, bapaknya suruh apa? Daud, kamu pergi lihat kakakmu, bawa makanan buat mereka dulu. Mereka ada di di tempat, ya kalau kita sekarang ya, tempat tenda-tenda mereka untuk berperang itu. Daud pergi. Daud orang yang dengar-dengaran. Bapaknya, kamu bawa makanan, lihat kakak-kakakmu, apakah mereka selamat, mereka baik. Dan baik Bapak, dia pergilah dia ke padang belantara sana. Dia pergi ke kemah orang tempat perang di sana. Pas dia sampai di sana, dia lihat bahwa ternyata pasukan-pasukan ini ada istirahat. Dan orang Israel itu takut sama Goliat. Mereka takut karena dia orang yang gagah perkasa. Orangnya orang hebatnya, orang Filistin, orang kuatnya, orang yang besar, orang kuat yang semua orang lihat dan takut. Dan memang kalau orang besar, tenaga besar, semua dia orang paling hebat. Tetapi Daud ini yang tidak kenal akan perang. Daud ini yang tidak kenal suasana semua. Tetapi dia hanya kenal satu Tuhan. Dia datang untuk melihat kakak-kakaknya. Dia datang membawa makanan. Tapi satu hal yang membuat dia marah. Si Goliat itu bisa menganggap bahwa orang Israel itu tidak ada. Dia ngomong yang merendahkan Tuhan orang Israel itu. Nah, semua orang takut. Mereka pakai pikiran, pakai perhitungan. Ini kalau alami Goliat ini nggak mereka mati satu persatu. Mungkin banyak juga yang sudah hadapi Goliat dan banyak yang dibuat mati. Sehingga bangsa Israel itu mereka di sebelah sana mereka takut. Nah, orang-orang Filistin di sini mereka, wah kita punya orang kuat. Udahlah, dia sendiri aja bisa mengalahkan. Terus datang Daud yang disuruh oleh Bapak Isai untuk melihat anak-anak. Datang dia bawa makanan, dia kasih ke kakaknya. Ini Bapak suruh saya melihat semua ada aman. Ini makanan, oke. Terus kakak-kakaknya suruh nanti habis ini kamu pulang ya. Pulang jaga kambing domba itu. Mereka tahu bahwa dia anak kecil, jadi dia itu kadang melawan. Setelah dia pergi, setelah Daud sampai situ, Daud kan juga nggak enak di telinga dia. Ini orang perkasa ini, orang hebat ini, orang raksasa ini. Kok sombong amat dia? Dia siapa dia? Daud ini hanya percaya kepada Tuhan dan hidup dia hanya Tuhan dan pekerjaan. Sama kayak kita ya, kita kalau kerja, pekerjaan dan keluarga. Tapi kita doa semua minta Tuhan. Nah Daud ini juga, tapi dia di situ, dia bawa mungkin masih ngobrol sama saudaranya. Terus si Goliat ini bilang, apa bangsa Israel? Mana Tuhannya? Mana ini? Jadi dia rasa sombong, dia rasa hebat. Terus Daud tidak terima. Kalau orang lain yang dengar takut dan terima. Tetapi Daud tidak terima. Dia siapa? Tuhan yang dahsyat itu kenapa dia? Daud selalu tinggi-tinggikan Tuhan. Bahkan Daud bilang di hadapan lawan pun Tuhan menyediakan makanan bagi dia. Dalam bayang-bayang dia tidak takut. Bayang-bayang maut dia tidak takut. Tuhan beserta dia. Sehingga Daud tidak ada rasa takut terhadap apapun. Walaupun orang itu besar. Terus Daud tidak mau terima kata-kata itu. Dan dia mau lawan. Tidak, Tuhan saya besar. Tuhan saya dahsyat. Saya harus lawan dia. Apakah Daud ini? Daud tidak takut. Terus mereka ngomong ke pasukan ini.
panglimanya. Ini Daud ini mau lawan ini eh, orang raksasa ini, orang Filistin ini. Terus panglima bilang, ya sudah, kalau kamu mau lawan, kakak-kakaknya tidak mau, tapi Daud berkeras untuk lawan. Siapa dia? Tuhan lebih besar. Daud itu dikasih pakai pakaian perang. Dia pakai pakaian perang, dia tenggelam karena dia kecil. Nah, terus tidak mampu untuk menopang itu untuk dia pakai. Terus mereka lepas. Ya, gimana kamu mau menghadapi itu tidak pakai perang? Sekali dia banting kamu, kamu mati. Tetapi Daud tidak melihat itu. Saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan perkasa. Tuhan yang dahsyat, Tuhan orang Israel. Dan saya selalu Daud katakan bahwa dia dalam menghadapi singa, dalam menghadapi harimau, dia datang, dia robek mulutnya, dia kasih mati sehingga dia lepaskan domba-dombanya ini. Dia menghadapi singa. Singa ini kan binatang nggak pakai pikiran, tetapi tenaga dia kuat, segala keberingisan kuat dan Daud ini tidak takut. Karena Daud itu bersama Tuhan Yesus. Daud menghadapi mereka dan Daud maju. Daud ini dia datang dan dia pakai apa? Dia pakai apa? Dia namanya orang di hutan-hutan. Jadi dia dari kali dia pilih batu kali. Terus dia datang dan dia ada di situ. Dia bawa batu ini. Orang hadapi perang ini kan pakai senjata. Pakai pakaian perang. Daud tidak, karena dia tidak kuat. Memang karena dia bukan pasukan ini ya, dia bukan tentara. Nah, dia maju. Daud maju. Goliat marah. Dia lihat, lu anak kecil, orang semua datang menghadapi dia pakai pakaian perang, bawa senjata. Daud tidak. Daud malahan pakai baju dia, baju orang di hutan, gimana sih baju-baju dulu ya. Terus dia hanya bawa batu. Nah, dia bawa batu. Terus Goliat rasa bahwa dia tersinggung. Kamu siapa? Kamu anak kecil, orang datang hadapi ini. Jadi dia marah. Dia kan orang yang hebat. Kenapa kasih lawannya orang yang tidak berarti, yang dia tidak anggap ini? Tapi Daud tidak ini. Daud bilang begini, kamu menghina Tuhan orang Israel. Daud membela dan Daud bilang dia datang, dia panglima si orang raksasa ini, dia dengan kehebatan dia, memang dia perkasa, dia hebat. Tetapi Daud ini orang kecil dan tidak berarti, yang tidak dianggap, tetapi dia datang dalam nama Tuhan Yesus. Kamu menghina Tuhan ini, kamu hadapi dengan Tuhan ini dan Tuhannya orang Israel. Terus dia batu itu dia pakai. Dia bidik batu itu kena di kepala Goliat ini. Batu yang tidak dianggap, dia pilih dari bukan senjata, bukan peluru. Tetapi batu ini di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Daud berperang lawan Goliat. Dan dalam nama Tuhan Yesus, batu ini sekali bidikan langsung kena di kepala dan masuk ke dalam kepala. Sehingga orang yang gagah perkasa, orang yang pakai pakaian perang, semua orang takut. Dengan Daud yang tidak dianggap ini, dengan batu yang tidak dianggap ini, Tuhan berperang melawan Daud sehingga masuklah di kepalanya. Dan apa yang terjadi? Dia jatuh. Dia mati dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang lebih hebat daripada Tuhan. Dan pada saat dia jatuh, apa yang terjadi? Semua orang kan bingung. Mereka berhari-hari berkemah di situ untuk melawan orang Filistin. Orang yang kuat ini mereka takut. Tetapi Daud dalam kerendahan, dia datang di dalam nama Tuhan Yesus. Batu yang tidak dianggap itu masuk pelipis dan jatuhlah Goliat dan mati. Terus mereka senang. Mereka keluar dan mereka senang. Mereka tidak anggap. Tapi Tuhan buat. Tuhan mengangkat orang kecil. Dan puji Tuhan lewat itu. Mereka orang Filistin takut. Dan Daud ini semakin Tuhan angkat menjadi raja.
Jadi dalam hidup kita lihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhannya. Jadi tadi saya sudah katakan, Mbak Sirma bilang bahwa Ibu udah sehat kah? Nah, ini pengalaman hidup saya. Kemarin, sebelum kemarin itu saya berasa ya karena kurang tidur ya. Terus kepala saya pusing, mungkin asam lambung naik ya ke kepala. Saya sudah berdoa dan berdoa. Dia sembuh. Kita tahu bahwa dalam hidup kita banyak tantangan. Kalau Daud orang yang tidak hidup seperti kita sekarang ini. Dia hidup di luar dan dia menghadapi yang buas-buas, ular, segala binatang-binatang buas, segala kesulitan dialami. Dan dia hanya memohon pertolongan daripada Tuhan. Tuhan menolong dia. Jadi dia tahu bahwa dia harus jadi gembala yang baik dan Tuhan itu sendiri adalah gembala yang baik. Kita lihat Daud bisa berkata dengan yakin di hadapan lawan pun Tuhan menyediakan makanan bagi dia. Dalam bayang-bayang maut pun dia hadapi segala musuh, singa, segala harimau, segala serigala, apapun yang jahat dia hadapi. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan yang menopang dan menolong dia. Tuhan di depan dia. Sehingga dia akan dalam bayang-bayang maut dia tidak takut. Puji Tuhan ya. Kita saat ini kita memiliki seperti saya katakan bahwa dalam hidup ini. Dalam perjalanan hidup kita banyak hal yang kita hadapi. Kita menghadapi seperti saya sakit kemarin saya bilang bahwa kita ini mungkin kalau mau pergi ke dokter mungkin banyak penyakit yang harus mengeluarkan duit yang besar, yang harus kita ikut minum ini, minum itu, duit kita keluar nggak jelas. Yang jelas kita butuh vitamin, kita butuh pertolongan. Dan semua yang kita butuhkan semua ada di dalam Tuhan. Tuhan yang dapat sembah, Tuhan sembah, Tuhan yang kita sembah, semua ada dalam Tuhan. Saya dari dulu itu saya katakan bahwa Tuhan itu adalah harta terindah yang saya miliki. Tuhan itu adalah segala-galanya. Tuhan itu raja di atas segala raja. Tuhan itu Allah yang hidup, Mesias anak domba Allah. Dia sudah katakan dan semua mujizat-mujizat sudah dinyatakan bagi kita. Dalam hidup kita jangan kita ragu. Karena kita akan mendapatkan semua yang kita butuhkan dengan iman kepercayaan yang sungguh. Kalau kita sudah mendengarkan bahwa Tuhan itu dahsyat. Raja Daud yang tidak punya senjata. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus, batu itu menjadi kekuatan bagi dia. Batu itu Tuhan memberikan. Dengan hal yang tidak seberapa yang kita lihat bukan peluru. Tetapi itu dapat menyatukan Goliat yang sombong, yang gagap perkasa ini. Kita yang tidak berarti ini dalam penyakit saya berasa bahwa di dada, di belakang semua sakit. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, paling makan, minum, vitamin. Nah, vitamin juga kita bisa minta Tuhan suntik vitamin dari sorga. Vitamin entah saraf, entah vitamin darah, vitamin otot, vitamin tulang, semua bisa kita minta sama Tuhan. Tuhan tidak kelihatan, tetapi kuasa Tuhan itu nyata. Dan saya kemarin merasa bahwa tidak mampu, saya bilang Tuhan tolong. Saya tidak khawatir karena dalam posisi sakit, dalam bayang-bayang maut sakit pun, saya tidak takut. Tuhan jauh lebih besar. Mungkin Tuhan harapkan sesuatu yang besar dari diri kita. Sesuatu iman kepercayaan yang sungguh. Kuatkan hati, kuatkan pikiran, bangkitlah bersama Tuhan. Dalam bayang-bayang maut, dalam menghadapi hal-hal yang sulit. Panggil Tuhan. Minta Tuhan, berpengalaman dengan Tuhan, nyatakan, saya memanggil Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memberikan pertolongan, ada angin keluar, terus saya rasa, waduh, saya harus, biasa saya doa buat orang, saya bel adik saya minta doa, adik saya pendeta, suami dia mungkin penginjil ya.
seorang guru, tetapi mereka dua dengan sungguh-sungguh mendoakan saya. Dan begitu selesai, sakit kepala hilang itu. Kita saling membutuhkan. Apapun kesulitan kita, Tuhan jauh lebih besar. Jadi kita melihat, kalau kita tidak mampu sendiri, kita gandeng teman kita yang beriman, yang percaya, minta didoakan dengan sungguh-sungguh. 2 orang mendoakan, 2-3 orang mendoakan. Maka semua akan tercabut segala apa panah-panah iblis yang jahat. Saat sekarang ini tidak ada yang tidak lakukan semua dengan tidak membayar uang. Nah, kita hanya punya satu yang gratis, yaitu hidup dalam Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh. Apapun kesulitan, sakit apapun, bahkan udah mau mati pun, Tuhan akan bangkitkan kita. Kita lihat siapa itu yang Baal bin Peor atau siapa tuh, yang dia karena dia tidak dengar, Tuhan bilang tidak dengar, terus Tuhan bilang Tuhan akan mengambil dia, terus dia menangis. Hizkia atau siapa tuh, dia menangis sungguh-sungguh, dia minta umur sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan bilang kamu Tuhan mau ambil sekarang, tapi dia menangis dan dia minta umur sama Tuhan. Tuhan tambahkan umurnya. Dalam kondisi yang mau mati pun Tuhan bisa tambahkan umur. Terus apa yang kita ragu sama Tuhan? Jangan ragu. Percaya dengan sungguh-sungguh sehingga kita mendapatkan kuasa Allah yang dahsyat itu. Sehingga kita akan katakan, Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Tuhan itu harta yang terindah. Jangan kita melupakan Dia. Dia sangat berharga. Banyak orang tidak peduli Dia. Tetapi pada saat kita datang, dalam kerendahan kita memohon belas pengasihan, kita adalah orang tegar tengkuk yang selalu membuat dosa dan kesalahan. Kita mohon ampun, pengampunan, Tuhan ampuni dan Tuhan sembuhkan. Saya begitu adik saya berdoa selesai, wah puji Tuhan udah sehat. Saya udah bisa kentut, udah bisa antok gitu, keluarkan angin begitu. Didoain lendir keluar terus antok 2-3 kali udah sembuh. Kalau kita ke dokter berapa yang harus kita bayar? Berapa yang kita lakukan? Dan duit tidak menyelesaikan semua masalah. Kita punya duit 1 rumah pun, kita sakit tidak bisa memperpanjang umur. Tetapi dalam doa dan iman kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan, kita datang dalam kerendahan. Kita debut tanah yang tidak dianggap. Tetapi kita datang dalam kerendahan, mohon pertolongan Tuhan. Tuhan sendiri akan menjamah. Kalau mau misalnya kita bisa melihat kalau dalam doa itu, maka pada saat kita minta Tuhan jantung saya sakit, Tuhan akan datang, Tuhan menjamah. Dengan tangannya yang menyala-nyala dia akan menjamah dan kita sembuh. Bukan karena dokter, tetapi Tuhan itu adalah dokter itu sendiri. Jadi jangan sekali-kali saya mau katakan bahwa kita sudah memiliki yang terindah, yang termahal, yang terhebat, yang dahsyat, Tuhan Yesus. Jangan lepaskan Tuhan. Pegang Dia. Dalam kondisi bayang-bayang maut pun kita tidak takut. Mungkin vonis dari dokter kamu, dia tidak bertahan lama lagi. Banyak hal yang terjadi begitu. Tapi di dalam Tuhan, orang yang punya hidup Tuhan kok. Kita bangun pagi, nafas ini masih ada. Siapa yang kasih nafas? Tuhan, mengucap syukur. Jadi puji Tuhan, semua apapun, sakit apapun, dalam kondisi apapun, jangan kita sombong, kita sombongkan duit kita. Kita punya duit 1 rumah, mau apa? Kita ke dokter. Dokter itu memang secara manusia dia membantu kita. Tetapi kesembuhan itu yang punya Tuhan. Kalau kita berobat ya tetap berobat, minum obat dan obat itu membantu. Tetapi kesembuhan itu Tuhan yang punya. Kesehatan itu Tuhan yang punya, orang tubuh kita bukan milik kita kok. Jadi satu yang mau saya katakan, kita sudah punya harta yang sangat terindah.
Kita akan merasakan dia menjadi harta terindah, menjadi Allah yang hidup, menjadi Tuhan. Tuhan ini udah siapkan tempat bagi kita di sorga. Kita mau mendapatkan itu apa? Harus bersihkan hati kita. Jangan pelihara marah. Jangan pelihara sombong. Jangan pelihara tinggi hati. Jangan pelihara karena kita lebih kaya, kita lebih hebat. Jangan pelihara semua. Semua itu Tuhan punya. Kalau Tuhan mau ambil semua harta milikmu, kamu gigit jari mau ngapain? Jadi jangan kita sombongkan apa yang ada pada. Kita bisa lihat orang itu kadang dia lumpuh. Kita bisa dalam posisi itu. Tetapi kita minta Tuhan, Tuhan angkat, kuatkan kaki kita kuat. Mata kita kuat. Saraf-saraf kita kuat. Jadi kalau kita melihat orang yang menderita, bantulah orang itu. Kita tidak rugi. Apa yang kita bantu, semua Tuhan perhitungkan. Sekarang ini zaman susah. Banyak orang tidak makan loh, mereka minum air. Kita nggak tahu, kalau kita tahu kita bantu. Tetapi bukan itu. Apa yang kita miliki tidak bisa membantu kita. Pada saat kita tidak punya apa-apa. Pada saat kita dalam titik terendah. Kita panggil Tuhan. Pasti orang tidak ada yang membantu. Kita berharap pada orang nggak ada yang bantu. Dia nggak punya apa-apa, kita bantu juga percuma. Tapi pada saat di situ kita tidak kuat, hati kita hancur. Tuhan katakan Tuhan dekat dengan orang yang hatinya hancur. Semua yang jelek-jelek, Tuhan ada di situ untuk menolong. Jadi yang kita harus keluarkan dari diri kita kesombongan. Karena kesombongan akan menghancurkan kita. Kita keluarkan tinggi hati. Karena apapun yang kita lakukan, kita tidak mampu menolong diri kita. Anak ini susah untuk kita betulin. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin lewat anak kita yang sulit. Tuhan menolong kita dengan cara Tuhan. Tuhan mau supaya kita benarin diri kita. Menjadi baik seperti yang Tuhan mau. Berusaha untuk menjadi baik. Ada kebenaran, ada keadilan, ada kebaikan. Semua datang daripada Tuhan. Yang jahat dari iblis. Lepaskan iblis. Kejarlah Tuhan. Milikilah Tuhan. Karena Tuhan itu dahsyat. Dan semua apapun yang kita alami, bahkan kita kembali saja, Tuhan siapkan rumah-rumah yang dia ada di sorga, dia siapkan rumah. Tuhan katakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Sudah jelas, harus melalui Tuhan. Terus apalagi jaminan Tuhan? Aku pergi ke sorga. Aku menyediakan tempat bagimu, di mana aku berada, kamu pun berada. Aku akan menjemput kamu untuk pergi, di mana aku berada, kamu berada. Jadi puji Tuhan, jaminan itu udah ada, udah jangan cari aneh-aneh. Kita bisa miliki duit, tapi jangan duit menjadi raja. Pada saat kita tidak miliki duit, siapa? Semua orang meninggalkan kita. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat semua meninggalkan kita, ada satu tangan Tuhan. Tuhan selalu bersama kita. Jadi hidup ini, ambil tindakan. Apa yang kita miliki, harta yang terindah, jaga dan pelihara harta itu. Beriman kepada Tuhan. Lepaskan roh-roh iblis. Karena semua akan menghancurkan. Lepaskan yang jahat daripada diri kita. Sehingga kita menjadi baik, kita meninggikan Tuhan dalam posisi apapun. Tuhan tetap bersama kita. Pelajari dari Raja Daud dan jadikan kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Dalam pergumulan hidup dalam keluarga. Dalam pergumulan pekerjaan kita terlalu sibuk dan pekerjaan menjadi utama. Tetapi ingat, Tuhan lebih utama. Pada saat kita tinggikan Tuhan, kita utamakan Tuhan, maka pekerjaan yang tadi berat, Tuhan rubah menjadi ringan. Jadi segala hormat, puji, kemuliaan harus kita kembalikan bagi Tuhan.
dan semua itu untuk keselamatan kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Bu Erika. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tadi yang perikop tadi pagi hari ini, dan memang tidak mudah buat kita bilang Tuhan gembalaku yang baik di saat kondisi tidak baik-baik saja ya. Di saat kondisi memang banyak pergumulan. Tapi kita bisa belajar dari Daud bagaimana dia percaya untuk setiap tuntunan Tuhan, setiap penjagaan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup dia. Ya, nggak mudah memang, tapi itulah yang Tuhan mau, supaya kita bisa mengasihi dia itu bukan karena kita ada maunya ya. Kalau Olive waktu itu pernah sharing, Tuhan itu mengajarkan kita untuk belajar kasih yang dewasa, kasih yang kalau Tuhan tetap menyayangi kita, sekalipun mungkin pada saat itu hati kita tidak kepada Tuhan. Tetapi alangkah liciknya kita kalau kita hanya mengasihi Tuhan ketika kita hanya perlu Tuhan, ketika kita hanya perlu perlindungannya aja gitu. Pada saat kita baik-baiknya baik-baik saja, tapi kita tidak memberikan hati kita kepada Dia, gitu, kepada Tuhan. Itu kan pribadi yang licik ya, pribadi yang uh, mau menang sendiri ya. Jadi kita bisa belajar di sini pada satu seorang pribadi Daud, di mana Tuhan walaupun ada situasi yang membuat dia tersudut atau ada situasi yang membuat dia bisa menyerah pada saat itu gitu, karena ada perlawanan dari banyak orang gitu kepada dia, tapi dia tetap percaya tentang gembalanya, tentang Tuhan yang selalu memberikan pemeliharaan kepada dia, dan dia percaya ya dengan iman, bukan karena dengan apa yang dia lihat saat itu, dia percaya dengan iman, dengan dia percaya untuk setiap penyertaan. Puji Tuhan, terima kasih Erika hadir terhadap ini. Emang ada satu ayat yang memang saya coba siapkan ya Bapak Ibu di Yesaya 55. Di Yesaya 55 ini memang judul perikopnya adalah seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang baik. Ya. Bagaimana dari ayat 1 kalau kita baca, semua orang yang haus, semua yang tidak mempunyai uang, semua yang mengalami kesusahan gitu ya. Sampai di ayat 2, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, dengarkan aku, maka kamu akan memakan yang baik, kamu akan menikmati sajian yang paling lezat ya. Seperti tadi di ayat di Mazmur 23. Di Mazmur 23 disampaikan di sini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Di mana di sini sampaikan bahwa siapa yang percaya kepada Tuhan akan makan makanan yang baik, menikmati sajian yang paling lezat. Ketika kita memberikan telinga kita kepada kebenaran firman Tuhan, kita sendiri akan hidup karena firman Tuhan adalah kan kebenaran ya. Kebenaran, firman Tuhan itu adalah air bagi air kehidupan, sehingga kita tidak akan pernah merasa haus rohani, itu kita merasa kering gitu ya. Jadi di sini di ayat ke-6 gitu ya. Saya fokusnya ke ayat ke-6. Di sini disampaikan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangan. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihi. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Kadang banyak orang berpikir, kita bisa mencari Tuhan sesuka kita gitu. Kita bisa mencari Tuhan kalau kita lagi dalam kondisi yang enak, kondisi yang baik-baik saja, kondisi yang semuanya seakan baik-baik saja. Tapi firman Tuhan jelas loh dikatakan di sini. Carilah Tuhan selama ia berkenan bertemu. Karena akan ada saat waktunya, dia tidak berkenan bertemu. Yaitu pada saat kehidupan kekal kita. Kehidupan kekal kita itu di mana? Ketika kita berada dalam rumah Bapa kita yang kekal yang di surga, itu adalah saat kita boleh berkenan, Tuhan boleh berkenan terus bertemu. Tapi ketika kita terpisah selama-lamanya di kehidupan kekal kita, yang
eh, yang benar-benar terpisah, itulah pada saat di mana Tuhan tidak berkenan itu. Jadi saat ini kita boleh diberi kesempatan untuk bisa menghadap Tuhan, kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan sama-sama bersatu hati untuk berdoa bagi Kemenperin. Inilah satu waktu yang harus kita hargai. Jadi carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangan. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihi. Dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Karena di ayat 9, tentang rancangan Tuhan ya, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Karena kita kadang berpikir dengan logika kita, dengan akal pikiran kita, tentang rancangan kita, rencana-rencana kita ke depan. Alkitab sudah jelas sampaikan gitu. Karena kita tahu ya, langit dan bumi itu jaraknya begitu jauh gitu. Sebenarnya begitulah besarnya jalan-jalan kita di hadapan jalan-jalan Tuhan tuh bisa beloknya kemana jauh perbedaannya gitu. Jadi makanya itu Tuhan sampaikan di sini di firman Tuhan ini untuk kita menjumpai Tuhan hari lepas hari. Kita menjumpai Tuhan dan Tuhan sampaikan di sini ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, untuk firman-firman yang sudah kita dengar, itu adalah firman yang berkuasa. Dan dia tidak akan pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, karena dia akan melaksanakan ya, firman Tuhan itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Seperti tadi kesaksian Bu Erika tentang kesembuhan yang diterima dalam segala usaha, dalam segala waktu yang sudah Bu Erika berikan. Gitu. Firman itu tidak akan pernah kembali sia-sia pada kita. Benar-benar akan bekerja sesuai dengan yang dikehendaki dan disampaikan dan akan berhasil dalam apa yang disuruhkan kepada. Jadi firman Tuhan ini benar-benar mengajarkan kita ya, Bapak Ibu, ada waktu di mana kita memang harus lepas setiap hari untuk menghadap Tuhan. Karena ada waktunya tadi di ayat 6, ada waktunya Tuhan tidak berkenan untuk kita. Inilah perpisahan yang benar-benar sudah terpisah ya, saat kita di kehidupan kekal kita nanti, jalan mana yang mau kita ambil. Inilah perjuangan kita selama masih hidup di dunia ini, banyak pergumulan ya, permasalahan kesehatan, ekonomi, keluarga, pekerjaan, dalam lingkungan persekutuan gereja kita, pasti banyak permasalahan yang dihadapi. Tapi seperti tadi contoh tokoh Daud ya, tokoh Daud yang mengimani segala sesuatu penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Sampai di ayat 1 langsung disampaikan takkan kekurangan apapun yang menjadi pergumulan ke depan, Daud sudah mengklaim bahwa hidup. Karena Tuhan adalah gembala kita yang baik, kita sama sekali tidak akan. Ketika apa? Ketika kita melakukan kewajiban kita gitu ya. Ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian. Ya, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Puji Tuhan. Mungkin sebentar lagi, mungkin apa ada yang mau sharingkan oleh Bu Shirley? Mungkin lagi berobat ya. Kalau boleh ini Pak Munadi ya, Pak Munadi atau Bu Munadi ini, kalau boleh untuk memperkenalkan diri, karena sepertinya baru pertama kali bergabung ya, Pak Munadi. Apa Ibu Munadi? Mohon maaf kalau saya salah. Mungkin dari unit mana? Belum ada respon ya. Oke, Sistior udah di kereta apa belum ya? Kalau masih ini ya, kalau berangkat jam 9 mungkin masih di ini ya, di ruang tunggu kali ya. Oke, Bu Shirley masih di rumah sakit ya Bu Erika tadi ya?
Sherly lagi apa periksa ujian atau apa. Oh, periksa Jadi, ujian. jadi Oh, aku suruh berhenti ikut dulu firman. Jadi ikut. oke. Iya. Itu aku Yesaya aku ada kirim ke Mbak Firma tuh Yesaya Oh, 41 ayat 12. Itu iya jadi saya. untuk kita simpan dalam hati. Ya, baik. Yesaya 41 ayat 12 ya. Ini Pak Munadi ini atau Bu Munadi saya belum berhasil tanya nih ya. Yesaya 41 ayat 12. Hmm. Shalom Bu Afrida. Halo, maaf nih, baru selesai ibadah. Oh iya tadi Ibu sempat join ya. Iya, Ah, jadi saya lanjut itu, karena belum mulai, jadi saya lanjut ibadah. oh iya. Iya nggak apa-apa Bu. Iya. Ya, Oke, ini tadi sih sudah sharing Bu. Ini sekarang kita mau eh, doa syafaat ya. Ini sekali lagi boleh saya tanya Pak Munadi atau Bu Munadi ini ya? Pak Munadi. Soalnya ini dari tadi saya tanya di chat tadi belum jawab. Eh, Pak Munadi boleh memperkenalkan diri. maaf firmannya tadi di mana? Nanti saya Firmannya, buka lagi. ya, tadi firmannya di sini Bu. Firmannya yang tadi di-sharingkan oleh Bu Erika adalah Mazmur 23 Bu. Oh, sama. Pastor Oh Andi iya. Simon juga tadi Mazmur 23. Ha-ha. Oh iya. Ada yang mau di-sharingkan Ha-ha. dulu Bu sebelum kita doa syafaat. Silakan Bu Afrida. Kalau ada yang mau Ya, ada yang mau sharingkan Bu terkait ini firman Tuhan yang dari Mazmur 23? yaitu tadi nyatakan bahwa sekalipun kita berada di lembah kekelaman, ya eh, Tuhan tetap menolong kita kalau kita tetap berada konsisten di dalam Dia dan taat tetap di dalam Dia. Dan apa yang kita terima, berkat yang kita terima, kita harus juga bisa memberikan berkat itu kepada orang. Yang utama adalah ATM. Aku terima mukjizat Tuhan. Nah, itu tadi masalah ATM itu. ATM bukan masalah uang, tapi aku terima mukjizat Tuhan. Kalau kita tetap setia kepadanya dan kita tetap percaya kepadanya bahwa Tuhan adalah gembala kita yang bisa membimbing kita, kita jangan pernah takut di dalam hidup ini. Itu intinya tadi dia. Namun di satu sisi kita harus bagi-bagi berkat dan terutama yang kita utamakan memberi daripada menerima. Itu yang utama tadi. Itu Sirma. Baik. Ya, Bu Afrida, terima kasih buat sharingnya. Ya, untuk firman yang sama tadi dari Mazmur 23. Oh, Bu Shirley dari dua device ya. Bu Shirley ada satu. Ini tadi tiba-tiba hilang. Hilang. Ya. Oke. Berarti ini satunya lagi. Oh ya, oke. Bu Shirley, gimana? Ada yang mau di-sharingkan, Bu Shirley? Iya. Tidak mendengar saja tadi sudah mendengar. Baik. Terima kasih, Bu Shirley. Ini kamu Nadi ini atau Bu Munadi saya belum ini ya. Belum berhasil tahu nih Pak Munadi dari unit mana. Gitu. Baik, kita mau masuk dalam doa syafaat ya. Berarti yang bisa doa syafaat siapa ya ini ya? Sis Tiur masih di kereta kali ya. Bisa doa apa gimana sis? Kayaknya nggak bisa. Nggak bisa ya? Oke, ya. Berarti ada Bu Eh, Eri. Ya Bu. di firman ini ya, kita selesai tapi pegang ini jadi kekuatan kita Yesaya 41 ayat 12.
Ya, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi Ya, dalam hidup ini, pakailah firman-firman itu, tanam dan biar dia berbuah. Karena kalau kita makin nyatakan semua hidup dengan Tuhan, maka kita akan merasakan kuasa berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, makasih. Amin. ya, baik. Terima kasih, Rika. Ya, makasih firmannya. Oke, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami bareng sedetik pun. Terima kasih Tuhan, di akhir pekan ini Bapa, kami mau memuji, kami memuliakan namamu, mengagungkan Engkau, menyembah Engkau. Bahkan kami mendengarkan sabdamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Bapa kami yang terbaik Bapa. Mungkin banyak gelombang yang kami hadapi, cobaan yang kami hadapi. Mungkin kami mengalami cobaan dengan kondisi keuangan, kondisi penyakit, kondisi hal-hal yang lainnya Bapa di dalam rumah tangga dan lain-lainnya Bapa. Tuhan Yesus, kalau kami tetap berpegang teguh padamu, kami tetap berserah kepadamu Bapa, bahwa apapun itu, pencobaan, penyakit yang kami derita tidak melebihi daripada kekuatan yang kami punyai. Dan kami percaya sehelai rambut kami pun yang jatuh, Engkau mengetahuinya Bapa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Bapa. Tuhan, Engkau mengetahui Bapa, bahwa sebentar lagi Bapa, pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Jokowi akan berakhir Tuhan di bulan Oktober ini. Dan kami akan memulai Bapa dengan pemimpin baru kami. Tuhan, kami tidak tahu ke depannya bagaimana Bapa. Tapi kami berdoa Bapa, biarlah Bapa pelantikan presiden, wakil presiden, bahkan lembaga tinggi negara berjalan dengan baik. Tuhan Yesus tolong Bapa. Kami tahu bahwa calon presiden kami ini yang terpilih ini Bapa, tadinya adalah anak-Mu. Tuhan, namun dia Bapa, kami tidak tahu dia menyimpang daripadamu Bapa. Tuhan Yesus, meskipun begitu kami mendoakannya Bapa, biarlah dia tetap takut akan Engkau, tetap setia kepadamu Bapa. Biar dia memimpin bangsa dan negara ini, bukan karena kekuatan dia, tapi adalah karena kekuatan yang daripadamu saja. Biarlah apapun yang dibuatnya kebijakan-kebijakan nantinya adalah berdasarkan takut akan Engkau. Kami bangsa Indonesia dengan berbagai agama, suku Bapa yang berbeda. Tuhan Yesus, tolong kami, persatukan kami dari Sabang hingga Merauke. NKRI kami tetap bertahan. Tolong kami Bapa untuk menghindarkan intoleransi itu Bapa. Biarlah kami saling menghargai satu sama lain. Terutama kami berdoa khusus buat PNS Bapa. Tolong Bapa agar mereka tidak tergiur dengan dunia ini, dengan apapun yang ada di hadapan mereka. Tapi biarlah Bapa mereka bekerja untuk mendukung bangsa dan negara ini, sehingga perekonomian kami Bapa semakin meningkat. Kami tahu Tuhan, bahwa kehidupan sekarang ini sangat berat bagi bangsa dan negara kami ini Bapa. Rakyat, harga-harga
yang terus meningkat Bapa. Tuhan tolong di pemerintahan baru ini Bapa. Bapak Presiden kami ini akan melihat bagaimana rakyatnya. Kami membaca Bapak bahwa semakin banyak nanti, bahkan Presiden kami yang sekarang mengatakan, semakin banyak pengangguran yang akan terjadi Bapak. Yang seharusnya itu tidak disebutkannya Bapak. Tuhan tolong agar itu tidak terjadi. Pemerintahan baru ini Bapak, Dia bekerja menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan sehingga anak-anak muda yang sudah lulus bahkan yang ingin berkarya dapat berkarya dengan baik sehingga negara kami ini semakin baik. Biarlah damai kasih-Mu dari Sabang hingga Merauke, Tuhan, tetap melingkupi kami. Kami percaya ketika Roh Kudus-Mu menuntun kami, khususnya anak-anak-Mu, maka kami akan bekerja lebih baik, mengasihi siapapun Bapa, yang siapapun Bapa, yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal. Terima kasih Bapak, kami serahkan pagi indah kami ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Terpuji namamu Bapak dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas waktu pada pagi hari ini. Tuhan mau kumpulkan kami kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu senantiasa ada di dalam hati dan pikiran kami, dan kami yakinkan di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa buat anak-anak-Mu, rekan-rekan kami yang seiman. Karena dalam firman-Mu mengatakan, siapa yang mau makan, dia harus bekerja. Olehnya Tuhan, banyak anak-anak-Mu yang pada saat ini berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Dan pada saat ini juga sedang berlangsung seleksi penerimaan CPNS P3K. Tuhan mau bimbing mereka semua, Tuhan, sehingga kehendak-Mu jadi dan mereka boleh lulus untuk menjadi CPNS, bekerja di dalam pekerjaan dimanapun Tuhan. Walaupun bukan juga dengan CPNS, mungkin dalam usaha pribadi, swasta, Tuhan mau tolong semua buka jalan, sehingga setiap orang, anak-anak-Mu itu mempunyai pekerjaan. Bapak yang di surga, kami juga berdoa buat teman-teman kami seiman yang di Kementerian Perindustrian dalam menuntun, dalam menjalankan karir, prestasi, kiranya semua Tuhan yang mau naik pangkat, Engkau memudahkan, yang mau mutasi untuk jenjang karir yang lebih baik, Tuhan mau tolong, sehingga semuanya baik dokumen, baik penilaian dari atasan, semuanya bisa berjalan baik dan teman-teman kami seiman ini di Kementerian Perindustrian boleh mendapatkan kenaikan jabatan, kenaikan gaji yang bisa menunjang untuk kehidupan keluarga di dalam rumah tangga masing-masing. Bapa yang di surga, kami serahkan apa yang Tuhan sudah berikan kami kepada kami. Tuhan mau berkati dan kami boleh menggunakan sebaik-baiknya untuk kami pakai baik buat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kami juga mau bawakan doa kami Tuhan bagi Indokris Kementerian Perindustrian yang telah Engkau pelihara dari awal wadah ini dibentuk Tuhan oleh-Mu sendiri melalui senior-senior kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu untuk wadah ini di mana kami anak-anak-Mu dapat berkumpul dalam satu wadah untuk memuji menyembah Tuhan, sama-sama melayani, mengasihi rekan-rekan kami Tuhan, saling mendukung dalam doa kami Tuhan. Terima kasih Bapak untuk wadah ini. Kami berdoa kiranya anak-anak-Mu yang ada di Kementerian Perindustrian, baik di pusat maupun daerah, walaupun kami dengan daerah sangat jauh Tuhan lokasinya, tapi
tidak menutup kemungkinan Tuhan untuk kami semua satu sama lain saling support, saling mendukung dalam doa. Kami percaya Tuhan urapan-Mu atas setiap kami, anak-anak-Mu di pusat maupun daerah Tuhan, yang mempersatukan kami dalam kasih-Mu. Itulah yang menguatkan kami satu sama lain Tuhan. Kami mengucap syukur untuk retret yang sudah berlangsung minggu lalu dengan baik. Bahkan kami bisa bertemu dengan rekan-rekan kami yang tidak kami pernah duga sebelumnya Tuhan. Ada Ibu Katrina dan Pak Dedi dari Makassar, dan ada Pak Vincent dari Morowali Tuhan. Bahkan rekan kami juga dari Bandung boleh datang bersama, berkumpul Tuhan di dalam retret yang sudah terselenggara minggu lalu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk rekan-rekan kami, teman-teman angkatan yang muda Tuhan, yang baru boleh terus serta melayani di retret ini Tuhan. Berkati Tuhan, urapi setiap mereka Tuhan. Untuk panitia yang telah berjerih lelah, ada John, ada Eva, ada Dian, ada Angel juga Tuhan, ada Kevin, ada Christian, ada Panal, ada Welly, ada David, ada Messi Tuhan. Terima kasih untuk setiap pemeliharaan-Mu atas mereka. Kami percaya Tuhan melalui mereka banyak rekan-rekannya, seangkatannya yang mau sama-sama melayani di wadah ini Tuhan, di Kementerian Perindustrian. Kiranya mereka juga boleh memberikan waktu mereka, selain dengan pekerjaan mereka, mereka masih memberikan waktu mereka, kesempatan mereka untuk melayani di satu wadah ini Tuhan, di Binrokris. Terima kasih Bapak juga untuk rekan-rekan kami yang sudah berkumpul minggu lalu. Kami percaya satuan hati ini boleh terus tetap terjaga, bahkan untuk waktu-waktu ke depan jika Engkau mengizinkan ada acara Natal, ada acara pertemuan-pertemuan berikutnya. Kami mohon kiranya urapan-Mu turun atas setiap kami Bapak. Kami percaya juga Tuhan untuk setiap ibadah-ibadah kami bulanan maupun doa pagi ini, bahkan untuk rekan-rekan kami yang mengalami suka maupun duka di waktu-waktu ke depan. Biar sungguh Tuhan, penjagaan-Mu, anugerah-Mu Tuhan tercurah atas setiap kami. Dan kami semua boleh terus didewasakan secara rohani dalam kehidupan kami sehari-hari melalui tempaan hidup, melalui perjuangan ataupun pergumulan hidup. Kau boleh dapati setiap kami anak-anak-Mu di Kementerian Perindustrian ini boleh tetap setia, tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Berkati para pemimpin kami juga di Kementerian Perindustrian, ada Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, seluruh pejabat eselon 1, staf ahli menteri, staf khusus menteri, staf pejabat eselon 2, eselon 3, bahkan fungsional, seluruh staf dan OB sekalipun, bahkan security Tuhan, Engkau jaga mereka Tuhan, masing-masing pribadi ini di pusat maupun daerah, seluruh pejabat-pejabat yang ada, seluruh pelaksana-pelaksana yang ada, mereka semua boleh, kami semua boleh melakukan yang terbaik Tuhan. Terima kasih juga untuk Purna Bakti yang sudah berjerih lelah Tuhan di Kementerian Perindustrian ini. Kami percaya Tuhan Engkau juga yang mengurapi, Engkau yang menjamin kehidupan mereka, segala permasalahan pergumulan yang mungkin kami tidak tahu secara pasti, tapi biar mereka juga boleh sepenuhnya bergantung kepadamu Tuhan, menjadi pribadi yang semakin cemerlang, bahkan setelah Purna Bakti Engkau pakai mereka, kehidupan mereka untuk melayani banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami, anak-anak-Mu, dan keluarga kami, pekerjaan, bahkan pelayanan kami. Kiranya itu semua boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya itu semua boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan harapan kami juga untuk seluruh pengurus Binrokris, dari ketuanya Pak Adi, Tuhan, koordinatornya hamba-Mu di sini Tuhan, dan wakil koordinator ada Pak Tia, sekretaris Istiur, dan bendahara ada Risbet Tuhan, dan seluruh koordinator-koordinator masing-masing seksi Tuhan. Kau juga yang mengurapi mereka Tuhan. Rekan-rekan kami yang sedang studi, ada Olive, ada Tiar, ada Mei, ada Kevin, dan ada Tere juga Tuhan di Korea. Engkau yang pimpin mereka Tuhan dalam masa-masa mempersiapkan studi mereka, menjalankan studi mereka, biarkan mereka boleh sepenuhnya bergantung kepada Engkau Tuhan. Kami percaya ketika Engkau sudah menyediakan awal yang terbaik, kami percaya juga Engkau yang menuntun mereka Tuhan untuk boleh menyelesaikan studinya dengan baik. Terima kasih Bapak, kami bawakan doa ini Tuhan ke hadapan-Mu.
Amin. Haleluya. Segala hormat, puji, dan sembah hanya bagimu Tuhan. Kalau saat ini kami masih ada di hadirat-Mu, kami mengucap syukur Tuhan memilih kami untuk datang melayani-Mu. Jamah kami satu persatu dari kami Tuhan. Engkau jamah Mbak Firman Tuhan, jamah dan kuasai dia. Dalam segala kesibukan dia memberikan waktu dia buatmu Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau juga tambahkan orang yang membantu dia. Mungkin Mbak Tiur juga, Patia dan Lisbeth dan yang lain-lain, mungkin Emma dan semua teman-teman kami. Untuk mereka saling bantu-membantu untuk pelayanan. Saat ini hamba doakan buat Sirma, suami dan anak-anaknya. Tuhan jamah. Banyak hal mungkin yang dihadapi. Tetapi hamba tahu bahwa Tuhan katakan bahwa aku akan memegang tangan kananmu untuk memberikan kemenangan. Aku akan menolong engkau. Akulah Allahmu. Tuhan jamah menyertai dan menolong Sirma suaminya dalam pekerjaan, dalam kehidupan berkati. Kedua anaknya Tuhan jamah menyertai dan berkati dalam pendidikan. Engkau jamah hati mereka. Roh Kudus hadir dan merubah hati menjadi baik. Selamatkan mereka, berkati mereka, tuntun mereka, berikan mereka sehat dan normal. Hamba datang dan hamba doakan juga buat Tiur Tuhan. Jamah dan kuasai Tiur dalam kehidupan dia, engkau berkati dan tuntun Tiur. Suami dan anaknya, engkau berkati anaknya bertumbuh dan berkembang di dalammu. Engkau tuntun anaknya, berikan apa yang dia butuhkan, berikan anak ini supaya menguasai, engkau tuntun, berikan hikmat pengertian. Dan anak ini bertumbuh dan berkembang dengan baik di dalammu. Hamba doakan juga buat suaminya, engkau jamah suaminya, berkati suaminya. Jamah taruh hati yang baik dan mengasihi istri dan anak di dalam nama Yesus berkati. Dan roh Tuhan merubah hati dan pikiran menjadi baik. Tiur dalam pelayanan, engkau berkati dia. Walaupun dia sibuk dengan semua yang ada, Tuhan tuntun dia. Sehingga apapun yang dia lakukan, dia berhasil. Nama Tuhan dipuji. Berikan dia sehat dan kuat. Berkati dia dalam pergumulan hidup dia. Dalam nama Yesus Tuhan menyertai Tiur. Hamba datang dan hamba doakan juga buat Bu Serli. Tuhan jamah dan kuasai Bu Serli. Tuntun dia Tuhan. Engkau apapun yang dia bekerja. Tadi dia bekerja, hamba katakan bahwa lepaskan dan ikut kami beribadah. Dan dia melakukan semua. Dia lagi serius tapi dalam nama Tuhan Yesus waktu yang terhilang. Tuhan gantikan kecepatan itu sehingga dia dapat melakukan semua jauh lebih berkualitas dan lebih hebat dalam nama Yesus berkati. Berikan Bu Serli sehat, kuat, berkati dia dalam pergumulan hidup walaupun dia sendiri. Tuhan berkati dia di Bantaeng sehingga Bantaeng boleh maju karena ada anak Tuhan yang memimpin di sana. Berkati dan tuntun Bu Serli, anak-anaknya engkau berkati dan berikan tenaga, kekuatan dan damai sukacita, berkat berkelimpahan bagi dia. Hamba doakan buat Bu Afrida. Tuhan engkau mau jamah Bu Afrida, kuasai dan tuntun Bu Afrida dimanapun dia berada. Berkati dia, berkati suami, berkati anak-anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan jamah. Kami mau mengucap syukur. Waktu umur kami bertambah. Hamba tahu bahwa banyak masalah yang kami hadapi. Tetapi di dalam nama Yesus engkau tuntun Bu Afrida. Berikan dia sehat, dia kuat, dan berkati dia berkat berkelimpahan. Suaminya engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Berikan tenaga, kekuatan, kesembuhan Tuhan yang punya. Jamah dan jamah dan berikan dia kesembuhan Tuhan. Karena kami tahu apapun yang terjadi, kesembuhan milikmu, keberhasilan milikmu, semua yang ada Tuhan yang punya. Jamah berikan sehat, kuat, berikan umur bagi mereka, umur panjang, dan berkati, tuntun dia, damai sukacita Tuhan hadir bersama mereka. Anaknya Tuhan berkati dan tuntun, sehingga apapun yang dilakukan, berhasil. Di dalam nama Yesus berkati Bu Afrida. Terima kasih Tuhan taruh hati yang baik, hati yang selalu mengasihi dan melayani. Tuntun Bu Afrida dan berkati dia. Hamba tahu bahwa firman yang engkau tanamkan adalah Tuhan tanamkan bahwa akulah Allahmu.
yang memegang tangan kananmu dan memberikan keberhasilan. Aku akan menolong engkau di dalam nama Yesus. Berkati Bu Afrida. Hamba datang dan doakan juga buat Pak Munadi tadi. Tuhan dia sudah keluar, tapi Tuhan menyertai dan menuntun Pak Munadi sehingga dia boleh berinteraksi dengan kami karena hatinya rindu untuk hadir bersama kami bersama-sama. Hamba juga doakan buat hamba, suami hamba dan kedua anak hamba dalam nama Yesus. Tuhan jamah menyertai dan memberkati semuanya. Tuhan berkati kami semua, berkati keuangan. Tuhan berkati damai sejahtera. Tuhan berkati sukacita sorgawi. Tuhan berikan kesehatan bagi kami semua. Berikan tenaga. Tuhan jamah suami dan anak hamba di dalam nama Yesus. Berkati apa saja yang mereka perbuat berhasil. Suami hamba engkau jamah kuasai, selamatkan semuanya. Hamba juga engkau berikan tenaga, kekuatan, kesembuhan, pertolongan, berkat berkelimpahan dari surga. Dalam nama Yesus berkati kami semua. Apa saja yang anak-anak perbuat, anak-anak dalam pergumulan hidupnya, Tuhan berikan pekerjaan-pekerjaan yang daripadamu. Dalam nama Yesus buka jalan dan berkat dari surga. Terima kasih, hamba percaya bahwa Tuhan memberkati kami semua, anak-anak kami semua, suami kami. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba doakan juga buat yang biasa mengikuti ini Tuhan. Siapapun dia, engkau panggil mereka untuk ikut ibadah. Karena kami tahu ini bukan dibangun begitu saja. Tetapi Tuhan Yesus menyertai kami saling mendoakan. Hamba minta Tuhan, firman yang sudah kami dapat, gembala yang baik. Daud tidak diperhitungkan, tetapi mereka mengangkat orang-orang yang hebat. Tetapi orang kecil, hamba tahu Tuhan memperhatikan kami semua. Berkati kami, angkat kami. Tuhan yang mengangkat, memberkati dan menolong hidup kami. Berikan kami mengikuti ini. Tuhan angkat mereka semua menjadi kepala. Hamba doakan Jelita, Tuhan berkati. Hamba doakan Mei, Tuhan jamah. Hamba juga doakan buat Bin Rokris ini, Tuhan jamah kuasai dan tuntun mereka semua. Hamba doakan buat bangsa dan negara ini, Tuhan tadi sudah didoakan, Tuhan jamah. Karena penglihatan yang Tuhan nyatakan bahwa iblis akan masuk di dalam kepala-kepala ini, kepala negara, sehingga saling bertikai dan perang. Tuhan jamah, Indonesia ini engkau hadir, engkau kuasai, tenangkan semua sehingga kita tidak sibuk oleh karena politik, oleh karena kekuasaan, tetapi engkau ikat, taklukkan semua di bawah kaki salibmu. Apa yang Tuhan rancangkan presiden yang baru ini, Tuhan jamah, taruh hati-hati yang daripadamu, Tuhan rubah hati menjadi baik, pikiran menjadi baik, sehingga apa yang diputuskan berikan hikmat daripadamu. Kuasai, kuatkan dia. Segala roh-roh penghalau, pengacau, Tuhan ikat dan taklukkan. Semua korupsi yang terjadi dalam bos-bos ini engkau taklukkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berperkara dengan mereka sehingga mereka takut akan Tuhan Yesus. Jamah dan selamatkan kami semua. Hidup ini Tuhan punya. Berkati Bin Rokris, berkati Kementerian Perindustrian, berkati pensiunan, berkati pegawai dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menyertai semua sehingga diberkati dengan luar biasa. Karena semua berkat Tuhan punya, kesembuhan Tuhan punya, keberhasilan Tuhan punya. Apa yang indah, apa yang semua daripada Tuhan. Selamatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami kembalikan segala hormat, puji dan sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Janda, balu, yatim piatu, fakir miskin engkau tolong. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang kesulitan, yang miskin Tuhan engkau pelihara makan minum. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan jamah sehingga mereka juga nikmati yang enak dan yang baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami menaikkan ucapan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima Tuhan kasih. hati kita semua ya. Bu Afrida, Ah. boleh nyalakan kamera. Sis Tio, apa udah di kereta? Bu Erika masih di ini. Aku tunggu aku Nggak nyalain deh. nyalakan kamera dulu ya, Mak. Oh, Sis Tio udah di kereta. Ya, tadi Pak Munadi ini saya bertanya beberapa kali, jadi saya coba tadi taruh dulu di ini, saya remove dulu, karena saya coba tanya tadi nggak ada respon tadi beberapa kali. Oke, oh Sis Tio ini kayaknya sinyalnya ya, sinyalnya agak ini. Oke, saya foto dulu ya. Oh, udah, sinyalnya Sis Tio udah ada. Oke, 1,